kedua. Sekarang Bapak yang saya hormati, kalau melaknat orang Islam yang berbuat fasik secara individu, boleh tidak? Kalau tadi kan adalah melaknat orang Islam yang berbuat maksiat, tapi kan secara umum. Sekarang kalau melaknat orang Islam yang berbuat maksiat secara individu, ada orang namanya Joni gitu. Joni ini maksiat Pak, minum khamr gitu. Kemudian kita laknat dia, ya Allah laknatlah si Joni karena dia minum khamr. Boleh tidak? Nah, ini saya ketengahkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, wa ammal fasikul muayyanu fala tambagi laknatuhu linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul ana Abdullah bin Himarin alladzi kana yashrabul khamra ma'annahu qad la'ana syaribal khamri umuman. Ibnu Taimiyah mengatakan, orang Islam yang melakukan perbuatan dosa tidak boleh dilaknat. Enggak boleh dilaknat. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab cerita Pak, anna rajulan kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu Abdullah wa kana yulaqqabu himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jalladahu au qad jaladahu fi syarab fa utiya bihi yauman fa amara bi fajulida fa qala rajulun minal qaumi Allahumma anhu ma aktsara ma yu'ta bihi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tal'anu fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Lah Rasul itu kan sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi itu kan melaknat orang yang berkaitan dengan khamr itu kan 10 jenis, 10 orang, 10 kelompok termasuk yang minum. Rasul melaknat orang yang minum khamr. Tapi di sini Pak, seorang sahabat dia itu suka melucu sehingga membuat Nabi Muhammad SAW tertawa. Tingkahnya lucu membuat Rasulullah SAW tertawa. Nah sahabat ini namanya Abdullah. Kemudian dijuluki dengan julukan Himar. Julukannya adalah Himar, tapi namanya Abdullah. Orang ini Pak sudah pernah dicambuk gara-gara minum khamr, gara-gara mabuk. Akhirnya dia mabuk lagi Pak. Terus dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Terus Rasul nyuruh sahabatnya untuk mencambuk lagi. Kemudian setelah dicambuk, ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahummal anhu, ya Allah laknatlah Abdullah ini. Ma'aktsara ma yu'ta bihi. Berapa banyak, berapa kali dia selalu mabuk. Berapa kali mabuknya, berapa kali dicambuk, tapi kok enggak tobat-tobat, ya Allah laknatlah dia. Ketika Rasulullah mendengar doa laknat dari sahabat ini, Rasulullah mengatakan, la tal'anuhu, jangan kamu laknat dia. Fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Demi Allah, saya tahu sebetulnya dia itu cinta Allah, cinta Rasul. Tapi beling Pak ya, sehingga minum khamr. Tapi intinya adalah ketika sahabat melaknat dia, Rasulullah SAW melarang sahabat itu dari melaknatnya. La tal'anuhu, jangan kamu laknat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis tersebut. Kemudian hadis tersebut juga Pak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dari sahabat Abu Hurairah dengan redaksi yang lain. Abu Hurairah menceritakan, utiyan Nabi SAW bisakrona fa amara bidharbihi fa minna man yadribuhu biyadihi wa minna man yadribuhu bina'lihi wa minna man yadribuhu bisaubihi falamman sarafa faqala rajulun ma lahu akhzahullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu aunas syaitani ala ahikum. Abu Hurairah cerita juga Pak, para sahabat mendatangkan salah seseorang yang mabuk, kondisinya mabuk kan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya pukuli. Nah, akhirnya Pak,
Ada yang mukuli pakai tangannya, dikaploki nggo tangan. Ada yang ngaploki pakai sandalnya, ada yang ngaploki pakai pakaiannya, Pak. Pakaiannya di gulung untuk ngaplok. Nah, kemudian setelah selesai, ada salah seorang sahabat mengatakan, "Malahu. Orang ini lagi. Ora kapok-kapok. Akhzahullah, semoga Allah menghinakan orang ini." Rasulullah melarang, jangan begitu. La takunu aunas syaitani ala ahikum. Jangan kamu berkata begitu. Kalau kamu mengatakan seperti itu berarti kamu membantu syaitan dalam rangka menggoda dan menyesatkan saudaramu. Jangan kau membantu syaitan dalam rangka untuk menyesatkan saudaramu. Ya kalau didoakan seperti itu kan. Kalau orang didoakan seperti dicaci maki, didoakan seperti itu kan orang kan kadang-kadang gimana, Pak? Apalagi kita doakan laknat, kita doakan yang jelek-jelek begitu. Padahal dia maksiatnya bukan sama kita. Dia nggak salah sama kita, dia cuma salah kepada Allah. Terus kita laknat, kita caci maki, kita apa? Kalau hatinya nggak terima, setan kan gampang, Pak, untuk menggoda orang itu agar semakin menjadi-jadi dalam maksiatnya. Atau malah setan menggoda orang tersebut untuk membuat kerusakan yang lebih besar lagi. Orang yang tadi menggoda, orang yang tadi menghina, melaknat dan sebagainya, bisa saja dibunuh orang itu. Makanya Rasulullah mengatakan, la takunu aunas syaitani ala akhiku. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau mengatakan al-farqu baina la'nil muayyan wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum fal awwal mamnu wa tsani jaiz. Melaknat ahli maksiat secara umum boleh, seperti yang tadi kita contohkan. Tapi melaknat ahli maksiat langsung tertuju pada pelaku individunya, orangnya, mamnu, dilarang. Makanya Bapak Ibu hormati, beliau berkatakan, fa idza ra'aita man awa muhdisan fala taqul la'anakallah. Makanya kalau ada orang, Pak, berbuat jahat, menyembunyikan pelaku kriminal, menyembunyikan kelompok bersenjata yang merusak tatanan negara, dia sembunyikan, dia lindungi. Kalau kita tahu orang yang melindungi itu, Pak, jangan kamu bilang la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Jangan, tidak boleh. Jadi doa laknat individu tidak boleh, meskipun kita tahu dia berbuat maksiat. Kalau kamu mau mendoakan laknat, jangan individu, tapi doakan la'anallahu man awa muhdisan ala sabilil umum. Jadi ketika kita melihat pemabuk, melihat apa, tidak boleh kita semoga Allah melaknatmu, tidak boleh. Tapi kalau kita lihat orang pemabuk, pencuri, begal, kita boleh mendoakan laknat tapi secara umum. Semoga Allah melaknat pencuri, semoga Allah melaknat para pencuri, semoga Allah melaknat para pemabuk, boleh secara umum. Tapi tidak tertuju pada individu yang kita lihat tersebut, tidak boleh. Kemudian beliau, Bapak Ibu hormati, memberikan satu dalil, Pak. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar itu annahu sami'a Rasulullah idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i minar raq'atil akhirati minal fajr yaqul Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ibnu Umar cerita, Pak, pernah di suatu subuh, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa kunut. Ini kunut nazilah ya, ini kunut nazilah. Ya. Ketika ruku, kemudian berdiri dari ruku,
Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Kemudian dia doa kunut nazilah. Di dalam doa kunut nazilah itu beliau katakan, Allahumma al'an fulan wa fulan, ya Allah laknatlah fulan, fulan, fulan. Lah siapa fulan-fulan yang didoakan laknat oleh Rasulullah itu? Imam Bukhari dalam riwayat yang lain beliau sebutkan secara khusus, Pak. Siapa? Yaitu orang kafir, Sofwan bin Umayyah, Suhel bin Amr, Haris bin Hisham. Didoakan Rasulullah semoga dilaknat oleh Allah dalam doa kunut nazilah di waktu subuh. Kemudian Rasulullah berhenti. Kenapa Rasulullah berhenti? Karena Rasul dilarang untuk melaknat individu-individu, Pak. Ketika turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Wahai Nabi Muhammad, berhenti melaknat mereka secara individu karena itu bukan urusanmu. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu urusan Allah. Allah menyiksa mereka atau Allah mengampuni mereka nantinya itu bukan urusan kalian. Fa innahum dzalimun. Ya, memang sekarang saat ini mereka adalah orang-orang yang dolim. Tapi masalah kamu mendoakan laknat, jangan, berhentilah, bukan urusanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala au yatuba alaihim au yu'adzib. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka sehingga bisa masuk Islam. Bisa saja memang Allah biarkan dia mati dalam kekafiran, kemudian Allah siksa mereka di dalam neraka. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya berhenti tidak melaknat secara individu. Ini berkaitan dengan melaknat orang Islam baik secara umum maupun secara individu. Kemudian Bapak Ibu saya hormati,